surat Al-Imran. Ghairul Islam, dina agama selain Islam, falan maka tidak akan pernah hingga hari kiamat yuqbal minhu diterima daripadanya agama itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Jadi siapapun mereka yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan pernah diterima amalannya oleh Allah. Nanti pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena di dalam surah Al-Imran ayat 19 Allah sudah berfirman, Inna dina indallahi al-Islam. Agama, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah al-Islam. Cuma satu. Wa mahta'afal ladina utul kitab, tidaklah menyelisih orang-orang yang diberi kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm, kecuali telah datang keterangan kepada mereka. Telah datangnya Rasulullah sebagai nabi penutup telah disampaikan oleh Allah melalui kitab-kitab mereka, baik di dalam Taurat maupun di dalam Injil. Mereka sudah mengetahui bahwa Rasulullah SAW akan datang sebagai nabi penutup. Dikarenakan apa itu telah datang kepada mereka, bagian bainahum, mereka membenci karena ada kebencian di hati mereka, tidak mau menerima Islam lantaran mereka benci bahwasanya Rasulullah SAW sebagai nabi penutup adalah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim al-Khalil. Ya, ini alasan mereka. Allah sudah jelaskan bahwasanya mereka hanya diliputi kebencian, tidak mau menerima kebenaran. Ya, buat Allah mudah. Ini bukti bahwa siapa yang mencari agama selain al-Islam tidak akan pernah diterima, karena Allah menggunakan harfu lam. Di dalam bahasa Arab ilmu nahwu dikatakan qaidah, kalau ada harfu lam ini artinya tidak akan pernah terjadi sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini kan ada fa'il. Falan yuk bala. Yuk balanya artinya Qobala diterima. Orang Qobala ini terima. Di sini menggunakan fiilnya berawalan harfu dhammah. Yuqbal. Fiil ini majhul namanya. Majhul, jadi diterima, tidak akan pernah diterima apanya amalan mereka. Agama mereka selain daripada Islam tidak akan pernah diterima oleh Allah. Nanti di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Surah Al-Imran jelaskan demikian. Islam pengertian Islam, al-Islam itu maknanya adalah al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bin tauhid. Islam itu dalam 7. Coba dalam 7. Al-Islam itu yaitu al-istislamu lillahi bin tauhid,
sikap berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan kita berserah diri beribadah hanya niat karena Allah. Kata dasarnya koyat, artinya mengikat. Kalau orang yang terikat, makanya artinya tunduk, gak punya kekuasaan, ya kan, gak berdaya. Orang yang gak berdaya itu tidak berdaya kepada Allah. Bito'ah, taat aja. Allah suruh puasa, puasa. Allah suruh sholat, sholat. Allah suruh zakat, zakat. Ya, bito'ah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri daripada kesyirikan, wa ahlihi, dan para pelaku kesyirikan. Kenapa demikian? Karena kesyirikan kita sudah bahas dalam beberapa kali pertemuan yang lalu. Kesyirikan adalah pertama kezaliman yang paling zalim. Ya, kita bahas dulu. Al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan. Sebagaimana Allah firman dalam surah Al-An'am. Bukan. Damping yang sampai juga. Surah ke-6 ayat 161, 162, 164. Dan bertemu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, innani hadani rabbi, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Rabbku, oleh Tuhanku, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Yaitu dinan qiyamah, agama yang lurus, agama yang istiqomah, agama yang tegak lurus. Millata Ibrahim, yaitu milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Millata Ibrahim hanif, Nabi Ibrahim juga orang yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah seorang yang musyrik, bukanlah seorang pelaku kesyirikan. Lalu dilanjutkan, qul, katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku yang lain, berupa sesuatu yang lain, dalam bentuk yang lain, ibadah yang lain, entah itu berdoa, entah itu takut, entah itu roja, entah itu isti'anah, yang lainnya, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, serta matiku, lillah Rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Ya, ini makna daripada istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, mengesahkan Allah dalam setiap bentuk ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikianlah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku orang-orang yang pertama kali berserah diri. Ya, ini pertama kali Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada ahli kitab dan kaum musyrikin pada masanya bahwasanya dakwah yang disampaikan oleh Rasul dan ibadah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah ibadah dan dakwah tauhid, mengesahkan dalam beribadah hanya untuk Allah. Kemudian surah Al-Bayyinah, surah Al-Bayyinah, surah ke-98 ayat
Ayat 5. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas dengan mukhlis, dengan murni, lahudi kepadanya dalam melakukan ketaatan dalam agama. Hunafa'a, ya, lurus, hanif, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat, dan mereka itu diperintahkan untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyim, adalah agama yang qayyimah, agama yang lurus. Bagaimana tadi dalam surah Al-An'am, Allah berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamah." Agama qayyimah, dinul qayyimah, dinan qiyamah. Ya, agama Islam ini adalah agama yang lurus, beribadah hanya kepada Allah, tidak ada perantara dalam segala bentuk ibadah, tidak pernah ada perantara. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratnya, dalam surah Kafir, surah Al-Mu'min ayat 60, berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Minta, berdoalah, mintalah kepadaku. Astajib lakum, akan aku jawab, akan aku kabulkan doa bagi kalian. Ya, itu salah satu bukti bahwasanya di dalam berdoa pun Allah sangat menekankan untuk mukhlis, ikhlas, langsung kepada Allah, tidak usah pakai perantara. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta. Betul. Ya, ista'ana, ubud, yaitu dalam bentuk ibadah-ibadah yang lain. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Macam-macam ibadah kemarin dibahas belum? Usul salasa, ingat nggak? Dalam bentuk usul salasa, anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah, mithlul Islam, seperti yang terdapat di dalam rukun Islam. Apaan? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian mithlul iman, dalam beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, beriman pada takdir baik dan takdir buruk. Kemudian mithlul ihsan, yang terdapat dalam rukun ihsan. Berapa rukun ihsan? Apa? Anta'budallaha ka'annaka tara, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tara, jika kalian tidak mampu melihatnya, fa innahu yara, sungguh Allah melihat kalian. Dan doa, kemudian berdoa, isti'anah, memohon perlindungan, memohon pertolongan, roja, berharap, khauf, rasa takut, terus ar-rahbah, penuh harap, ar-rahbah, penuh cemas, kemudian dan lain-lain.
sabar, tawakal. Nih. Ya Allah, hanya kepadamu aku berdoa, hanya kepadamu aku meminta, hanya kepadamu aku takut, hanya kepadamu aku berharap, hanya kepadamu aku bersabar, hanya kepadamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku. Ini mana dua? Iya kan dulu. Kebanyakan kita habis baca minta di sosmed, ngadu di sosmed, ya. Habis sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi benar tiket tutup sejadah, pos tiket. Ya Allah, galau. Ya. Baru sudah. Makanya banyak mencong oleh kita hidup kita begini, makanya langsa. Jadi kita belum mengaplikasikan Islam ini di dalam kehidupan kita. Makanya hidup kita ini jauh dari real. Daripada gini, Allah menurunkan kaidah rumus hidup itu di atas muka bumi ini, kalau dipakai pasti sukses. Kenapa? Telah dilakukan oleh generasi-generasi awal Islam dan rata-rata mereka berhasil, sukses. Kenapa Islam kemarin gak sukses? Ini aja mengaplikasikan dia kata kedua ya karena setelah ini aja udah selesai. Belum sempurna gitu. Kenapa memang sifatnya manusia itu berubah? Untuk itulah Allah memerintahkan untuk mengulang minimal 17 kali di dalam satu hari. Untuk kita ulang lagi, baca lagi. Tapi kita paham, oh iya dalam kehidupan kita ini ternyata rumus yang Allah kasih seperti ini. Selama ini rumus kemana, hidup kita kemana. Makanya kadang-kadang harus hidupnya. Lanjut ke bahasa. Ya, nama itu al-Islam wal istislamu lillahi bitauhid. Ini dia maknanya. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Yaitu kita berserah diri tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Yang dimaksud di sini adalah tunduknya itu menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang tidak dilarang. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Baca aja dulu. Rampasan yang diperoleh dari penaklukan satu negeri bukan dari hasil peperangan itu namanya fa'i ya namanya. Kalau yang dalam peperangan namanya Ghanimah. Hasil peperangan musuhnya kalah, dirampas hartanya itu namanya ghanimah. Masuk ke satu negeri ini menyerahkan, tapi tidak mau masuk Islam, negeri ini menyerah, diambil semua. Ya, ini namanya fa'i. Fa'i ini Allah berikan kepada Rasul, ma'afallahu ala Rasuli. Sebuah fa'i yang Allah berikan kepada Rasulnya, min ahlil qura, dari penduduk negeri itu, falillahi walil Rasul, yaitu
buat Allah dan juga buat Rasulnya, walidil qurba, juga buat para karib kerabat, wal yatama dan yatim, wal masakin dan orang miskin, wabana sabil dan orang-orang yang putus dalam perjalanan, kaila yakuna dulatan bainal adniya, supaya tidak terjadi ketimpangan di antara orang-orang yang berkecukupan, orang-orang kaya di antara kalian. Wa ma'atakum, apa-apa yang diberikan oleh Rasul fakhuduhu, maka terimalah. Rasulullah menyampaikan apapun itu bentuknya, gak cuma berupa harta bagi bulana. Rasulullah perintahkan puasa. Jadi segala apa yang disampaikan oleh Rasul terima. Itu merupakan perintah dari Allah. Wa ma nahakum anhu, dan segala apa yang dicegah atau dilarang daripadanya fantahu, maka tinggalkan. Rasulullah bilang jangan kita kerjain. Rasulullah bilang, kenapa yang menyampaikan Allah langsung atau Nabi Rasulnya kepada umatnya?